Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaliamunaya Sakti dengan NIM 22021026, Prodi Administrasi Publik Universitas Mangkusalam. Baiklah, saya di sini dalam mata kuliah analisis kebijakan saya akan menceritakan satu kasus yang bertolak belakang dengan kebijakan yang ada di Indonesia. Nah, kasus yang saya ambil adalah kasus Baikuni atau lebih dikenal sebagai Babe. Baikuni ini berusia 62 tahun. Dia tersangka sebagai pembunuh berantai disertai mutilasi dan pelecehan seksual terhadap anak laki-laki dan anak jalanan. Nah, jadi Baikuni ini adalah seorang pelaku pembunuhan berantai disertai mutilasi dan pelecehan seksual terhadap anak jalanan, dan itu khususnya anak laki-laki. Baikuni memulai aksinya ini pada tahun 1993 sampai 2010. Nah, dia tertangkap tahun 2010 karena adanya pengaduan dari salah satu orang tua korban yang bernama Ardiansyah yang saat itu berusia 9 tahun dan telah menghilang. Dan setelah pengaduan itu, jasad dari Ardiansyah ditemukan terpotong-potong dan bagian kepalanya ditemukan sehari kemudian. Baikuni ditangkap di kediamannya pada tanggal 9 Januari 2010 di Gang Masjid Haji Dalim, Pulau Gadang, Jakarta Timur. Sebelum dia membunuh Ardiansyah, dia sempat memaksa bocah itu untuk melakukan hubungan badan. Namun bocah itu menolak dan Baikuni dengan teganya menghabisi nyawa Ardiansyah dengan tali rafia. Setelah tubuh anak itu terbaring lemas, dia dengan teganya mencabuli anak tersebut hingga akhirnya dia memutilasi anak tersebut. Akibat dari perbuatannya ini, Baikuni dijatuhi hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Timur. Baikuni dijatuhi hukuman seumur hidup pada tanggal 6 Oktober 2010 di Pengadilan Jakarta Timur. Setelah itu, Baikuni melakukan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta dan dia mendapat hukuman mati. Mungkin pengacaranya sempat menolak atau membantah dari hukuman tersebut, namun Pengadilan Tinggi Jakarta tetap memutuskan dan tetap menyatakan bahwa Baikuni berhak dijatuhi hukuman mati. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah salah satu contoh kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang Baikuni. Nah, untuk sesi selanjutnya itu saya akan menyampaikan sebuah kebijakan yang bertentangan atau melanggar kebijakan tersebut, yaitu pertama dalam pasal tentang pembunuhan, yaitu pasal 340 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja atau dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam dengan pembunuhan, pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama dalam jangka waktu tertentu paling lama 20 tahun. Baik, untuk pasal yang kedua adalah pasal tentang HAM. Dalam pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dan pasal yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar atau aturan tentang perlindungan dan kesejahteraan hidup. Dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan berhak mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan pasal yang keempat atau pasal yang terakhir adalah pasal tentang perlindungan anak. Dalam pasal 76C Undang-Undang 35 tahun 2014 bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Nah,
Dari keempat pasal tersebut, menurut saya sangat bertentangan dengan kasus yang dilakukan oleh Baikuni. Karena baik dari segi tentang kesejahteraan kehidupan, korban-korban dari Baikuni ini kebanyakan anak gelandangan, yang berarti dia tidak bertempat tinggal. Nah, baik dari segi HAM adalah setiap orang berhak memperoleh perlindungan dan keamanan hak HAM yang harus disediakan oleh negara. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.